Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Hairia M. Arsyad dari kelas Pendidikan Fisika B dengan NIM 17120411004 akan mereview artikel jurnal nasional. Kita masuk pada bagian judul, di mana ciri-ciri judul yang baik adalah judul jurnal tidak diperbolehkan memiliki makna ganda dan judul jurnal disarankan tidak lebih dari 12 kata dalam bahasa Indonesia, sedangkan judul dalam bahasa Inggris hanya 10 kata. Kemudian, judul jurnal menggunakan huruf kapital, dicetak tebal, dan berada di atas dan di tengah halaman utama. Kemudian, yang terakhir adalah mencantumkan nama penulis dan pembimbing dengan disertai afiliasi perguruan tinggi atau instansi akademis lainnya, serta mencantumkan alamat rumah dan alamat email penulis beserta pembimbing. Nah, di sini jurnal yang saya ambil itu berjudul Pengembangan Media Pembelajaran berupa komik, fisika berbantuan sosial media Instagram sebagai alternatif pembelajaran. Nah, jumlah kata pada judul jurnal ini melebihi batas, di mana jumlah kata pada jurnal ini sebanyak 13 kata. Kemudian, pada bagian penulisan sudah sesuai di mana jurnal menggunakan huruf kapital dan dicetak tebal. Kemudian untuk informasinya adalah sudah sesuai di mana terdapat nama penulis, instansi, beserta alamat email penulis. Kemudian kita masuk pada bagian abstrak. Dan di mana di sini abstrak terdiri dari pemadatan dari seluruh isi jurnal yang disampaikan secara umum. Kemudian abstrak itu mencantumkan kata kunci, di mana kata kunci dalam abstrak, di mana dalam jurnal ini ya kata kunci ini penting untuk menjelaskan subjek, objek, dan pembahasan utama dari jurnal yang dibuat. Nah, abstrak pada jurnal ini sudah sesuai, di mana abstrak pada jurnal ini mencakup seluruh isi jurnal. Kemudian sudah sesuai karena tidak lupa mencantumkan kata kunci yang berkaitan dengan abstrak tersebut. Kemudian kita masuk pada bagian pendahuluan, di mana pendahuluan ini berisi tentang alasan mengapa penulis menulis jurnal ini. Kemudian menjelaskan juga tentang latar belakang menulis jurnal. Nah, kedua hal itu kemudian dikaitkan dengan teori dan konsep ilmiah dari para ahli yang relevan dengan pembahasan jurnal. Di dalam pendahuluan juga akan mengajukan hipotesis dan permasalahan yang menjadi pembahasan utama dalam jurnal, kemudian dibahas dalam bagian hasil pembahasan. Nah, kita lihat pada pendahuluan bagiannya itu sudah hampir sesuai, di mana jurnal ini terdapat penjelasan latar belakang yang dikaitkan dengan konsep ilmiah yang relevan. Kemudian untuk permasalahan utama juga dijelaskan dengan baik, hanya saja hipotesis penelitian kurang dijelaskan. Mungkin hal itu terjadi karena jurnal yang saya ambil ini merupakan penelitian pengembangan yang tidak memerlukan hipotesis. Kemudian kita lanjut ke metode penelitian. Langkah dan tahapan dalam melakukan penelitian dan penulisan jurnal juga harus dijelaskan secara rinci agar pembaca mengetahui proses kita saat membuat jurnal. Nah, hal ini penting karena keaslian dari metode penelitian yang dijalani akan membuat jurnal akan semakin orisinal. Nah, dengan menjelaskan metode penelitian secara rinci, membuat jurnal kuat secara akademis dan terlepas dari tuduhan plagiarisme yang menjadi momok pada setiap artikel karya tulis ilmiah hasil penelitian. Kita lihat metode penelitian dari jurnalnya, yaitu sudah sesuai karena dijelaskan metode apa yang akan dilakukan. Hanya saja alangkah baiknya disertakan dengan mekanisme penelitiannya dan mencantumkan jenis pengembangan apa yang digunakan. Karena seperti kita tahu pada penelitian pengembangan terdapat banyak jenis. Ada jenis menggunakan metode Plum, ada menggunakan metode ADI, 4D, dan sebagainya. Kemudian kita lanjut pada hasil dan pembahasan. Hasil yaitu informasi tulisan yang terbilang cukup singkat yang isinya menjelaskan berbentuk teks, tabel atau diagram maupun gambar yang relevan. Data yang disajikan pun harus objektif dan tidak boleh memuat interpretasi dari siapapun. Untuk mempermudah pembaca, maka ditampilkan pula dalam bentuk diagram batang, tabel, dan gambar dengan ditambah keterangan penjelasan atau deskripsi singkat di bawah diagram, tabel, dan gambar. Ya, kita lihat ini adalah hasil dari penelitian tersebut, hasil dan pembahasan. Nah, untuk informasi tulisan termasuk cukup panjang. Hal ini dikarenakan penelitian yang dilakukan merupakan penelitian pengembangan, di mana pada hasil penelitian ini juga dicantumkan tentang pembuatan komiknya. Kemudian
sudah baik dalam penyajian data penelitian, di mana data disajikan ke dalam bentuk diagram dan diberikan deskripsi singkat. Oke, kemudian kita lanjut ke bagian pembahasan, di mana pembahasan itu berisi pemaparan dan penjelasan tentang apa saja menjadi temuan baru dari jurnal yang ditulis. Kemudian juga menjelaskan perbedaan dari jurnal sebelumnya yang terkait juga itu harus dipaparkan. Kemudian pembahasan harus menjelaskan jawaban dari hipotesis dan permasalahan yang disampaikan dalam bagian pendahuluan. Nah, kita lihat di sini pada pembahasan tidak mencantumkan perbedaan dengan jurnal yang terkait. Kemudian, karena ini merupakan penelitian pengembangan, sehingga tidak membuat jawaban hipotesis, namun memuat model hipotetik, yaitu harapan terhadap media yang dikembangkan. Lanjut ke bagian kesimpulan. Pada bagian kesimpulan ini, penulis jurnal harus menjelaskan pembuktian hipotesis yang dibahas dalam pendahuluan dengan temuan dalam hasil pembahasan. Kemudian, adanya keterkaitan antara hipotesis yang menjadi permasalahan utama dalam jurnal ilmiah dijawab dalam hasil pembahasan. Kemudian, bagian kesimpulan harus menerangkan keterkaitan dua hal ini yang menjadikan tujuan utama dalam pembuatan jurnal ilmiah. Nah, untuk pada bagian kesimpulan dan kesimpulannya itu sudah sesuai, di mana kesimpulan pada jurnal ini memuat pembuktian model hipotetik terhadap media yang dikembangkan dan menjawab permasalahan yang terdapat pada latar belakang. Kita lanjut ke daftar pustaka. Pada tahapan akhir ini, penulis jurnal ilmiah menuliskan setiap buku atau jurnal yang dijadikan rujukan serta acuan pada proses penulisan. Kejujuran jurnal akan nampak dari seberapa jujur penulis mencantumkan buku dan jurnal yang digunakan. Kemudian, semua informasi atau kutipan yang didapat peneliti harus ditulis sesuai dengan abjad pada bagian ini. Hal tersebut berguna untuk pembaca yang ingin merujuk pada literatur asli. Perhatikan bahwa referensi yang dikutip benar-benar disebutkan pada jurnal. Nah, pada bagian daftar pustaka pada bagian daftar pustaka di jurnal ini, penulisan daftar pustakanya sudah sesuai dengan aturan. Ya, mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.